Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Kiai Imad ini kita mendapatkan pesan yang sangat penting. Ternyata menjaga kemurnian nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wajib sekali. Ini untuk tujuan yang sangat penting, yakni demi mengantisipasi adanya pengakuan Imamul A'zam atau imam besar atau imam jumbo, hingga kemudian pengakuan akan Imam Mahdi. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi padahal dia bukan keturunan Nabi. Dan memang ini mesti diantisipasi. Menjadi wajib bagi para ulama untuk benar-benar meneliti siapapun orang yang menasabkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fenomena ini sudah kita lihat sekarang. Mula-mula ada yang mengaku sebagai imam jumbo, ada yang mengaku-ngaku kemudian imam besar, kemudian mengumpulkan sejumlah massa untuk menobatkan dirinya sebagai imam besar umat Islam. Ini sudah harus diantisipasi. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengaku sebagai imam besar umat Islam ketika dia tidak bisa mengkonfirmasi nasabnya. Lebih berbahaya lagi ketika orang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Coba kita ingin simak dulu apa yang dijelaskan oleh Kiai Imad. Baik, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ayyu an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok. Liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadar, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan wakaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus J1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana
yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini, Mas Rifki. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turun Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turun Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G itu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1 baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada Duriah Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita. Kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Rifki juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Nah, setelah kita simak tadi, ternyata benar perjuangan yang dilakukan oleh para kiai Nusantara, termasuk diantaranya yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita benar-benar sadar tidak boleh ada lagi orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, membangun nasabnya disambung-sambungkan kepada Nabi ketika tidak punya dalil yang benar. Apatah lagi kemudian sudah ada konfirmasi secara ilmiah bahwasanya DNA asal-usul keturunan Nabi itu harus J1 minimal. Jadi hari ini di Indonesia ada sekelompok orang, bahkan segerombolan klan yang telah mengaku-ngaku secara terang-terangan di ruang publik sebagai keturunan Nabi, dan pada kenyataannya DNA mereka G bukan J1. Inilah sebetulnya yang diantisipasi. Betapa memang Allah Maha tahu akan kejadian ini semua. Bakal ada nanti di Indonesia, di dunia internasional, orang-orang yang begitu gampangnya mengaku sebagai anak cucu Nabi. Dan hari ini siapapun punya tanggung jawab yang sama untuk mensosialisasikan bahwasanya sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini DNA-nya G bukan J1. Jadi mustahil mereka ini sebagai cucu Nabi. Dan kita sudah menangkap sinyalemen
Ada yang kemudian ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam atau imam jumbo. Ada juga mungkin suatu hari nanti akan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi atau ahlul bait Nabi. Thumma fitnatu sarra dakhanuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'iyal muttaqun. Akan muncul sebuah fenomena yang kemudian menjadi fitnah di zaman kemerdekaan, di zaman kelonggaran. Akan muncul fitnah itu dari bawah telapak kaki laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku. Dia mengaku-ngaku sebagai keturunanku, padahal dia bukan keturunanku, karena wali-waliku, keturunanku, keluargaku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sampai di sini makin jelas apa yang kita perjuangkan dalam rangka menjaga kemuliaan ajaran Islam dan menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang pantang mundur, pantang menyerah, rapatkan barisan, mari kita bersama rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.